operasi yang dilakukan oleh Proteus. Kali ini kita memiliki problem. Sebuah sistem memiliki sensor suhu dan buzzer, serta monitoring berupa 7 segmen. Di sini, buzzer kita anggap sebagai LED yang aktif low, sedangkan sensor suhu kita anggap sebagai potensio. Ketika suhu mencapai 40 derajat, sensor suhu akan mendeteksinya. Kemudian, buzzer akan berbunyi. Setelah itu, buzzer akan mati jika suhunya kembali ke suhu normal, yaitu 30 derajat. Nah, bagaimana sistem tersebut? Mari kita bahas programnya. Di sini kita menggunakan include sfr 52.ins. Jika di bahasa C, ini merupakan include stdio.h yang berguna untuk mengakses input dan output serta memfungsikan mainsys kita. Kita gunakan program original.h dan ajam init. Kenapa original.h? Karena saat pertama kali program dijalankan, prosesor akan mengeksekusi di alamat 0H. Nah, karena 0H sampai 100H memiliki register, ada yang terisi register, ada yang tidak terisi. Oleh karena itu, kita membuat keputusan membuat programnya di origin 0100H. Kenapa? Karena di sini cukup bebas untuk membuat program tanpa ada register seperti SFR, bank register, dan lainnya. Nah, oleh karena itu, di alamat 0H kita isikan ajam init. Setelah ajam ke init, eksekusi berikutnya adalah ini. Kenapa tidak ini? Kan katanya tadi programnya akan melompat ke alamat ini. Iya, benar, melompat di alamat 0100H XXX. Nah, di sini XX-nya. Kita ajam ke init. Ini anggapannya sebagai void loop-nya MCS 51. Sedangkan ini apa yang di alamat 0100 ini? Ini adalah sistem delay. Nah, pertama saya akan jelaskan sistem delay-nya. Delay yang kita gunakan merupakan delay yang mengakali cycle sehingga program terlihat tertunda, padahal ia sedang mengerjakan cycle yang lain seperti pengurangan, kemudian lompat, mengcompare, itu ada cycle-nya. Dan jika kita lakukan ratusan kali, itu akan mendapatkan delay. Nah, kita isi delay set B R1. R1 ini apa? Di MCS itu ada RS0 dan RS1. Itu merupakan bank register yang disediakan. Defaultnya adalah RS0-nya 0, RS1-nya 0. Nah, ada lagi yang RS0-nya 0, RS1-nya 1. Ada juga RS0-nya 1 dan RS1-nya 0. Dan yang terakhir adalah RS0-nya 1 dan RS1-nya 1. Buat apa itu? Nah, saat bank register 1 terisi penuh dan kita pakai semua, kita menggunakan register yang lainnya. Kan ada bank 0, 1, 2, 3 yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kita menggunakan bank yang pertama, kemudian kita move R0-nya banyak nilainya 01H, kemudian kita move R1-nya 0H, kemudian kita move R2-nya 0H, dan kita beri label mereka masing-masing. Nah, dollar ini apa? Ini untuk jika, kan ini ada
DJNZ decrement jam not zero, dia dikurangi dulu, terus lompat jika nggak 0. Nah, dolar ini lompatannya, jadi lompat di alamatnya sendiri, jadi dia decrement di sini terus sampai dia 0. Nah, ada yang bertanya mungkin, kenapa 0H ini di DJNZ kan sudah zero, nanti kan lompat, nanti kan eksekusi program ini nggak lompat di sini. Salah, 0 decrement dulu baru lompat. Nah, 0 di decrement hasilnya 255 desimal. Angka tersebut cukuplah banyak. Nah, kita decrement di sini itu udah menghasilkan efek delay. Nah, jika udah 0, dia akan ke sini. R1 kurangi dulu, cek apakah 0. Tidak. Kalau tidak, dia akan ke count 1, mengisi register R2 lagi. Nah, di sini kan mengalami efek delay. Ini udah berapa cycle ini? DJNZ itu udah 2 cycle. Ini udah berapa cycle? Itu udah mengalami efek delay. Nah, kemudian yang DJNZ R0 ini juga sama, tapi ia mengisi R2 dan R1 lagi. Karena itu delay ini merupakan manipulasi dari cycle-cycle yang ada. Move ini 1 cycle, DJNZ ini 2 cycle, 1 cycle, ini 1 cycle. Itu udah banyak dan lumayan mendelay. Kemudian kita clear RS1 nya supaya apa? Supaya kembali ke default, kemudian di return. Nah, ini dipanggil dengan fungsi call. Mungkin ada contohnya call delay. Nah, ini setelah mengeksekusi itu, pertama mengeksekusi move P2 ini, kemudian dipanggil delay-nya. Setelah selesai, dia akan kembali ke alamat berikutnya sini, mengeksekusi alamat ini, dan seterusnya. Kita akan menjelaskan dari void loop-nya MCS. Nama di init ini diisi move P0 0. Jadi semua di pin P0 itu 0. Nah, kemudian R6 diisi 0. Kemudian di main move A P3, move B 99 desimal. Kenapa P3 di move ke akumulator A? P3 adalah tempatnya ADC, tempat di mana sensor suhu berada. Jadi kita menggunakan analog digital convert. Nilai analog akan dikonvert menjadi digital sebanyak 8 bit. Nah, di 8 bit akan dimasukkan ke akumulator ini. Nah, kemudian ini buat apa? Ini untuk patokan. Kalau 0 itu 0 volt, kalau 255 itu 99 dimul, dikalikan. Kemudian nilai B di move ke A. Nah, yang dikalikan ini akan tersimpan di B. Nah, nilainya B akan disimpan ke A. Dan nilainya B akan disimpan di R7 juga. Kemudian B diisi kembali oleh 10 desimal. Kemudian AB dibagi. Kenapa dibagi? Ini untuk memisahkan, misalnya 32, ini untuk memisahkan 3 dan 2. 32 dibagi 10, kan 3 sisa 2. Nah, ini digit pertamanya di sini, terus kemudian disimpan di R1. Nah, digit keduanya ditaruh ke akumulator, kemudian ditambahkan 70H. Nah, nilai 70H B ini apa? Ini untuk mengaktifkan satu segmen. Kemudian move A R0. Nah, sudah. Ini untuk mainnya. Kemudian kita ingin mengecek. Selanjutnya compare jam not equal R6 1.
Di sini R6-nya 0. Nggak equal kan? Jadi dia jump ke cek 40. Compare jump not equal R7 40. Misalnya kalau no ingin lompat ke no dan ini not equal juga, jadi kita eksekusi program ini. R6 nya dibuat 0, terus lompat ke cek R6 2. Ini cek apakah R6 nya 0. Kalau 0 akan eksekusi ini, kalau enggak akan eksekusi ini. Nah, dieksekusi ini untuk menyalakan buzzer, dan eksekusi ini untuk mematikan buzzer. Hal ini sama juga, misalnya kalau ini sama ya, compare dan menjalankan program ini, maka dia akan eksekusi ini. R7 dicek dulu, 34 enggak. Kalau iya, berarti ke sini. Dan dia akan eksekusi ini. R6 nya dinilai jadi 0, terus lompat ke R6. Terus dicek lagi R6 yang ini 0 atau enggak. Kalau ya akan ke sini, kalau tidak akan ke sini. Nah, ini dan seterusnya. Ini program yang kayak gini. Seperti yang saya jelaskan yang tadi itu. Nah, itu eksekusi satu-satu dan fungsinya untuk menyalakan atau mematikan buzzer. Kemudian nilai R0 tadi yang disimpan, yang digit satuan, digit puluhan, saya bilang dibagi itu akan ditampilkan ke 7 segment. Ini akan ditampilkan ke 7 segment juga. Call delay seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian sjump kembali ke main. Kalau yang ini 7 segment paling kanan, kalau yang ini 7 segmen yang kiri. Nah, sudah. Programnya kalian bisa download skematiknya di deskripsi dan programnya juga. Terima kasih.